kita nggak ketemu. Iya. Anak-anak, hari ini kita ada acara khusus nih. Apa ya, Bu? Acaranya spesial. Namanya yaitu Asik. Acara Asik ini akan dimulai dalam 10 seri pertama yang akan membahas tentang manusia dan dosa. Diadakan setiap hari Sabtu. Sabtu jam berapa, Ibu? Jam 5 sore, anak-anak. Ingat ya, hari Sabtu jam 5 sore. Acara Asik itu akan membahas tentang Alkitab. Dan singkatan dari A itu sendiri, ada apa ya? Kemudian Si siapa? Siapa ya? Dan K, kapan? Kapan terjadinya? Siapa buat tanah? Saya tidak bisa. Siapa buat tanah? Hanya Tuhan saja. Lihat Mona, bajumu kita kotor lihat. semua. Ada siapa ini? Iya, lo kok kotor begini? Iya. Lo, ini kenapa ya? Tuh kamu main-main di tanah Kalian terus. lagi bicara apa ini? Tuhan menciptakan manusia dari apa ya? Nah, di dalam dunia ada handphone yang sangat mahal. Kenapa bisa mahal? Karena dia pakai bahannya sangat mahal. Adik-adik tahu satu handphone termahal di dunia harganya berapa? Nah, adik-adik, tahukah di dalam dunia ini ada orang yang pernah membuat sesuatu dari tanah lalu menghasilkan satu barang yang harganya sangat mahal. Kita akan lihat barang itu seperti apa. Halo anak-anak, kita bertemu lagi dalam acara Asik. Ngomong-ngomong, gimana nih dengan seri Asik yang sebelumnya? Wow, tambah lama tambah asik bukan? Dan jangan lupa juga apa? Mengajak teman-teman, mengajak tetangga, mengajak family. Untuk apa, Ibu? Untuk menonton acara Asik. Tangan di pinggang anak-anak. Happy yay yay ya, happy yay yay yay. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wow, tamannya begitu sejuk, begitu indah sekali ya di tempat ini. Iya. Kakek itu selalu mengingatkan Boy kalau harus ikut dan lihat PAA. Betul, Bu Em. Iya, good. Terima kasih kakek sudah mengajak cucunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa kakek punya kakek punya kakek punya kakek? Siapa yang manusia yang pertama yuk? Kalau gitu. Boy pengen tahu Bu En. Pak Bara, Boy kesini mau tanya sama Pak Bara. Oh, mau tanya apa? Ini loh Pak Bara, tadi itu kan Boy ketemu sama Bu En. Terus Boy ajak kakek. Cerita-cerita waktu kakek masih muda. Terus Boy tanya, kalau gitu kakek punya kakek. Kakek lagi punya kakek lagi, kakek. Terus Boy tanya, kakeknya yang pertama siapa kalau gitu? Kita mau bahas secara lebih lanjut. Sebetulnya Adam itu betul-betul ada apa enggak ya? Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tadi kita melihat kan, ya si Boy di dalam apa itu perbuatannya. Tuhan senang enggak? Kapan ya manusia jatuh ke dalam dosa? Iya ya Bu Guru, kapan ya? Apakah pada saat Adam dan Hawa memakan buah itu? Pada saat Hawa memetik buah itu? Atau pada saat kapan ya? Maka Hawa mulai meragukan Tuhan di dalam pikirannya anak-anak. Dia pikir, benar nggak ya Tuhan sayang sama saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, harusnya bebas mau ngapain saja. Dan kalau saya makan menjadi sama seperti Tuhan. Anak-anak,
Ketika Hawa meragukan firman Tuhan, hatinya sudah rusak, hatinya sudah jahat. Halo anak-anak. Wah, tidak terasa ya. Kita sudah sampai di hari Sabtu dan kita memiliki acara yang sangat spesial setiap Sabtunya. Masih ingat ya, kita memiliki acara yang namanya Asik. Masih ingat A itu apa? A itu adalah apa ya? Kemudian Si itu siapa ya? Dan yang K-nya adalah kapan terjadinya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam seri yang keempat. Yang kemarin kita sudah jalan ke ketiga serinya. Dan yang keempat kita kembali lagi dalam tema apa ya? Oh, saya dengar kok ada yang ribut-ribut ini ya. Oh, kira-kira kenapa ini ya? Ada anak-anak ribut? Yuk, coba kita cek dia. Wah, aku kalau sudah besar pengen jadi apa ya? Aku lihat itu kalau jadi guru enak, bisa suruh-suruh muridnya. Waduh, enak sekali. Tapi enggak tahu kalau teman-temanku ya. Ah, itu. Jika aku mau tanya, Boy, ngapain? ini loh, jika aku kalau besar pengen jadi guru, aku lihat guru bisa suruh-suruh murid-muridnya. Oh, lebih hebat jadi kepala sekolahnya. Bisa suruh gurunya. Aduh iya, salah aku. Harusnya aku jadi kepala sekolah. Kalau Mona mau jadi yang punya sekolah aja. Jadi kepala sekolah harus tunduk pada yang punya sekolah. Waduh, bagaimana jika kalah sama Mona? Kalau gitu kita mau jadi presiden saja. Hei, anak-anak. Bisa. Ada ribut apa nih? Bapak dengar dari jauh. Ada anak-anak ribut tentang saya lihat saya pengen jadi ini. Saya lihat saya pengen jadi ini. Apa ini yang diributkan anak-anak? Iya, itu. Saya tadi pengen jadi guru. Jika pengen jadi kepala sekolahnya. Iya, biar nggak diperintah-perintah guru. Jadi mending jadi kepala sekolahnya, Lebih Pak. enak jadi yang punya sekolah. Kepala sekolah juga tunduk. Hei anak-anak. Anak-anak ingin karena anak-anak lihat. Di dalam Alkitab, mata adalah pelita tubuh. Bapak lihat, mata kalian ini gelap semua. Ingat ya, firman Tuhan berkata, kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuh. Oh, Keinginan kalian ini salah. Karena kalian ingin hanya karena kalian melihat enaknya saja. waduh, salah lagi. Yang betul seperti apa? Nah, Yang betul jadi raja. maka dari itu, anak-anak harus hati-hati dalam menggunakan mata anak-anak. Oh, Ya, karena dari penglihatan, anak-anak bisa memiliki sifat yang jelek atau rencana yang jahat, sehingga nanti anak-anak bisa jatuh dalam dosa. Mari, Bapak ajak kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Matamu, supaya kita mengerti nanti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Mari adik-adik. Music. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Begitu ya adik-adik. Karena Allah Bapa melihat ke bawah, maka adik-adik jangan menggunakan mata kalian untuk melihat hal-hal yang buruk. Mengerti? Iya, mengerti, Pak. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu kan? Tadi lagu itu mengajarkan bahwa Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Sehingga sekarang anak-anak harus merenungkan dari apa yang anak-anak lihat, anak-anak mau menjadi apa. Oke? Sudah mengerti ya? Baik, Pak. Bahwa
Mata adalah pelita tubuh. Ketika matamu terang, maka seluruh tubuhmu terang. Siapa mau seperti yang dibicarakan Bapak? Pinter kamu, Boy. Mona juga mau mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Iya, kita juga. Wah, kita kompakan ya teman-teman ya. Kita cari tempat duduk dulu yuk, Ayo. Boy. Yuk. Ayo, Cika. Iya. Ayo. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa untuk kita memulai seri yang keempat ini. Matanya ditutup, tangan dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan yang menyertai kami semua untuk kami boleh mengikuti terus seri yang keempat. Tuhan, terima kasih, biarlah Engkau yang menyertai mata kami, Engkau yang menyertai penglihatan kami, sehingga kami boleh melihat hal-hal yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Bu Endawati akan memberitakan firman Tuhan di seri yang keempat ini. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan dengan gaya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak mungkin sudah familiar dengan lagu ini ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Jalan serta Yesus, kita nyanyikan dengan penuh semangat. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Baik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis. Kita siapkan tempat di hati kita untuk Tuhan boleh menaburkan firman-Nya. Bagaikan tanah yang gembur, kita boleh menerima firman itu. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hai anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Pak Pandi yang sudah memimpin pujian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap perkataan demi perkataan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak, hari ini kita akan membahas tema apa ya yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Kenapa ya? Bukan. Hai, boy. Halo. Kenapa? Iya, Boy, ini mau tanya, Bu. Tadi kan omong-omong sama teman-teman sampai agak tangkar, Bu. Boy ini dan teman-teman punya keinginan. Oh, punya keinginan. Ibu juga Apa punya ya, Bu, keinginan. ya? Ibu juga. Emangnya kenapa? Keinginan apa? Boy pengen jadi guru, Jika pengen jadi kepala sekolah. Mona pengen jadi pemilik sekolahnya. Nah, sampai akhirnya Jika pengen jadi presiden. Waduh. Wah, iya. Setiap orang pasti punya keinginan, boy. Ya, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya manusia itu mempunyai pikiran. Juga? Juga punya perasaan. Wah, sedih.
senang. Perasaan sedih, perasaan senang, dan juga punya keinginan. Pantesan Boy dan teman-teman punya keinginan. Tapi ingat, keinginan apa yang disenangi oleh Allah? Nah, itu yang Boy pengen tahu, Bu An. Nah, ingat nggak pada waktu manusia pertama, yaitu siapa, Boy? Adam, Hawa. Nah, betul. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Namun, mereka mempunyai keinginan yang sangat besar. Tahu nggak? Sampai matanya Bu An kayak gitu, pasti mengejukan, Bu An. Iya, ibu juga kaget. Keinginannya itu sangat besar. Coba diulang lagi matanya gimana, Bu An? Keinginannya Adam dan Hawa itu sangat besar. Wih, ayo Bu, terus ceritanya gimana? Nah, ayo kita baca ya. Kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal 3. Ayo anak-anak, kalau anak-anak di rumah bisa untuk membuka ayat kitabnya. Diambil di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Dengarkan ya, Boy ya. Dengar, Bu An. Oke, ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Perempuan itu siapa? Yaitu Hawa, betul, kita. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lah, ini loh anak-anak yang menyebabkan di mana manusia jatuh di dalam dosa. Kenapa? Apa? Ayo, Boy, tadi. Katanya saya jadi seperti Allah. Betul. Mereka yaitu mau menjadi seperti Allah. Itulah yang menjadi penyebab daripada manusia jatuh dalam dosa. Waduh, berarti iblis itu juga nggak benar ya, Bu An ya? Lah iya toh, Boy. Sekarang bayangkan anak-anak ya. Bayangkan. Sekarang kalau misalkan ya, iblis tahu kalau di tengah-tengah Taman Eden itu Pengetahuan baik dan jahat. iya, Bu. buah pengetahuan yang baik dan jahat itu ya, kalau misalnya iblis tahu bahwa ini bisa jadi seperti Allah, kenapa si iblis tidak mau makan sendiri tuh buah? Wah, berarti si iblis itu jahat, Bu. Dia bohongi Adam dan Hawa ya. Lah ya itulah akal daripada si iblis, yaitu di mana dia tidak senang akan anak-anak yang taat kepada Allah. Tahu nggak, Boy? Oh, jadi iblis ini bohongi. Aduh. Iya, iblis itu punya akal licik, ingin menjatuhkan manusia jatuh di dalam dosa. Dan sungguhan terbukti, Boy. Jadi Adam dan Hawa tidak jadi Allah ya, Bu? Iya. Setelah mereka makan, anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Allah marah dan manusia pada saat itu jatuh dalam dosa. Waduh, kalau gitu sudah tidak bisa lagi punya hubungan yang baik ya dengan Tuhan. Iya, karena Allah itu suci, ya, tidak ada dosa sedikit pun. Makanya, Boy harus ingat ya, keinginan itu boleh, tapi keinginan yang bagaimana? Keinginan yang disukai oleh Tuhan. Bu, makanya itu adalah aku, Bu. Lebih baik menginginkan yang diinginkan Tuhan, yang disuka Tuhan, Bu ya. Iya. Nah, kita harus menjaga hati kita. Hati untuk Boy juga harus dijaga untuk keinginannya, ya. Supaya apa? Supaya keinginan kita adalah keinginan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang paling terutama. Oh, teman-teman, kalau begitu teman-teman punya keinginan, jangan keinginan yang untuk melawan Tuhan ya.
Jangan keinginan yang membuat hati Tuhan sedih ya. Iya, betul. Kelihatannya cuma sepele. Untuk melihat buah itu, tapi itu adalah keinginan yang sangat jahat sekali, yaitu ingin menjadi seperti Allah. Itu yang membuat Allah menjadi marah dan manusia mulai jatuh di dalam dosa pada saat itu. Wah, kalau begitu sekarang gue jadi ngerti, Bu. Keinginan itu tidak boleh dikerjakan hanya untuk memuaskan diri sendiri, Bu. Tapi harus memuaskan hati Tuhan, hati Allah ya, Bu ya. Betul. Nah, anak-anak di rumah, hari ini ya kita sudah belajar di mana Hawa dia tidak taat akan perintah Allah dan dia menuruti akan keinginan sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan mendengarkan suara daripada si ular, yaitu si iblis. Ya, sehingga dia tidak mentaati Allah. Jadi buat kita juga boy, juga ibu, harus hati-hati dengan keinginan kita. Kita harus berdoa kepada Allah, apa yang Allah suka, apa yang kita inginkan, bolehlah seturut dengan kehendak Allah. Ingat ya, keinginan kita itu boleh, tapi keinginannya bagaimana? Keinginannya bagaimana, Boy, tadi? Keinginan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, Bu. Iya, keinginan yang bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan yang melawan Allah. Ingat ya, keinginan kita harus yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian untuk firman Tuhan pada hari ini, anak-anak. Mari kita masuk di dalam doa sekali lagi. Mari kita berdoa dengan sikap yang hormat, tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan setiap kami manusia yang berdosa, agar keinginan kami Tuhan, biarlah boleh berturut apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami menjadi orang yang taat pada perintah Allah. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap hormat, tetap tunduk kepada Allah yang hidup. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah, anak-anak, Ibu akan kembalikan lagi kepada Pak Pardi dalam memimpin pujian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Endawati, dan kita sangat bersyukur hari ini kita begitu dilimpahi oleh kebenaran firman Tuhan dalam seri yang keempat, yaitu seri Apa ya? Apa ya yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Yaitu karena manusia memiliki keinginan untuk melawan Allah, keinginan untuk menjadi seperti Allah. Dan di sini kita ingat lagi anak-anak, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus memiliki keinginan yang tidak melawan Tuhan, melainkan keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak akan ajak sekalian bernyanyi untuk mengucapkan janji kita di hadapan Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji dengan gaya yang Bapak lakukan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekarang kita akan berdoa. Anak-anak ikut Bapak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengubahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang terus sertai, Tuhan yang terus tuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami memiliki keinginan-keinginan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau pimpin Tuhan dalam masa-masa kecil kami ini ya Bapa, untuk kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa untuk Sabtu depan kita tetap ada acara yang asik. Tadi kita sudah masuk dalam apa ya, berarti selanjutnya yaitu yaitu siapa ya. Nah, anak-anak jangan sampai lupa Sabtu depan kita kembali untuk boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di acara yang sangat spesial ini. Dan untuk besok pada hari Minggu, anak-anak harus ingat, anak-anak harus beribadah bersama dengan orang tua dan semua saudara yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu pada Sabtu yang akan datang.